Halo guys, balik lagi sama aku Chelsea. Kali ini aku ditemenin Kak Alma lagi. Hari ini aku mau nanya nih ke Kak Alma. Waktu itu Kak Alma pernah bikin TikTok kan di City Advisory. Nah, Kak Alma tuh sempat bahas gimana sih cara mengukur kesuksesan suatu Instagram business page. Betul. Bisa nggak Kak Alma jelasin lebih detailnya kayak sebenarnya apa dan caranya gimana? Boleh. Jadi sebenarnya kalau di TikTok kemarin aku ngejelasin bahwa ada dua perbedaan atau dua matriks yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan suatu Instagram page, yaitu satu followers atau satu engagement rate. Dan banyak orang yang bingung gitu sebenarnya yang sebenar-benarnya kita bisa jadiin patokan tuh yang mana. Terus kita bilang di TikTok bahwa sebenarnya lebih baik berpacu kepada engagement rate. Karena kalau kita cuma ngelihat sama followers aja, misalnya followersnya udah 1 million atau beribu-ribu, itu kan bisa aja dibeli atau followers pasif. Sebenarnya the number of followers itu orang-orang juga bisa bilang itu sebagai vanity numbers, yaitu number yang dilihat orang terus orang langsung kayak wah baik banget followersnya, but we don't know kan, misalnya aja followersnya itu dibeli Buat kayak membangun trust gitu ya? Betul, atau enggak misalnya emang followersnya banyak tapi semuanya pasif, jadinya nggak ada interaksi antara brand dan followers kalian gitu. So that's why kita suggest untuk lebih berpacu kepada engagement rate kalian. Gitu. Jadi menurut Kak Alma tuh lebih better mengungguli engagement ya daripada followers. Oke, jadi menurut Kak Alma tuh sebenarnya engagement rate itu apa sih, arti dari engagement rate sendiri? Sebenarnya kalau kita ngelihat engagement itu bisa di breakdown. Di digital itu kan ada yang namanya reach, terus views, likes, comments, share segala macam. Kalau di engagement menurut kita biasanya itu anything that the audience does yang berinteraksi dengan konten kalian. Jadi likes, comments, sharing the video. Misalnya aku ngeliat satu konten terus biasanya kayak saya lihat deh itu sharing gitu ya? Iya, itu kan sering kan. That's called engagement. Dan orang-orang juga banyak yang berpikir bahwa just watching the content itu juga engagement, karena kan lo nge-view dan lo kayak actively menonton. Jadi interaksi yang terjadi lah ya? Betul. Oke, kalau caranya untuk meningkatkan sendiri gimana sih Kak, cara meningkatkan engagement rate itu? Nah itu tuh sebenarnya beda-beda sih kalau brand, especially kalau kalian brand dan kalian punya Instagram page sendiri atau any type of platform sih. Istilahnya kalau lemper, platform tuh cuman nasi dan daun pisangnya, tapi konten tuh isi yang dalam lempernya, atau ayam atau selain lemper ayam ada apa sih, daging gitu-gitu. Nah kalau misalnya konten di dalam platform itu kan beda formatnya doang, tapi objektif lo sebagai brand itu harus sama. Misalnya lo punya brand skincare gitu, misalnya lo beda banget kalau objektifnya cuma mau jualan versus lo menjadi kayak solusi buat acne fighter gitu. Kalau lo skincare brand yang cuma mau jualan, pasti konten-konten lo akan bersifat promo. Jangan lupa ada 12 di Shopee kita, ada produk kita gitu ya. Betul. Versus kalau misalnya lo skincare brand yang benar-benar mau jadi solution untuk target audience lo bakal lebih banyak mau mendengar cerita-cerita dari customers lo, dan dari situ konten-kontennya juga misalnya ada Q&A, ada this or that. Nah yang tadi itu yang this or that, Q&A, terus juga lebih banyak ngobrol sama komunitas yang kalian, yang target audience kalian, itulah caranya untuk naikin engagement. Intinya adalah you have to really want to be authentic with the people that you're selling your products to, bukan cuman kayak ayo dong beli gitu ya. Ada yang dijual ya. Gitu. Nah terus cara mengukurnya nih pakai apa sih Kak? Kalau misalnya kita udah bikin konten, terus cara kita tahu konten ini oke atau enggak tuh gimana ya? I think measuring is very important, karena kalau misalnya kalian nggak punya benchmarknya dulu, kalian nggak akan tahu kalian tuh progressing atau enggak. So one really simple example is kalian pakai tools, misalnya ke socialblade.com, kalian masukin handle-nya di YouTube ataupun Instagram, terus biasanya udah ada tuh ER-nya berapa persen gitu.
Nah, ketika kalian udah dapet itu, kalian bisa nge-search lagi sesuai dengan industri kalian. Ada tuh biasanya benchmark per industri. Misalnya di skincare atau di beauty industry, engagement rate di industri itu tuh berapa? Misalnya 0,2%. Nah, dari situ tuh bisa dibandingin kalau benchmark industri 0,2% versus engagement rate gue masih 1% nih, berarti kan itu perlu diperbaiki lagi. Atau misalnya ternyata jauh lebih baik, dan that's great gitu, harus di maintenance, di keep up gitu. So bisa dari tools, bisa dari comparing ke benchmark yang emang udah dipublish di luar sana dari research. Atau misalnya kalian bisa ngebikin sendiri benchmark untuk progress kalian sendiri. So for example, engagement rate gue di 2021 itu berapa versus nanti targetnya di 2022, dan itu nanti masuk ke dalam ROI or return of investment gue. Itu kan nanti akan ada turunannya tuh, kayak misalnya ke budgeting kalian, ke anggaran marketing kalian, segala macam. So itu sih ada beberapa cara untuk tahu your effectiveness, your engagement rate effectiveness. Oke, makasih banget Kak Alma untuk sharing-sharingnya, dan semoga teman-teman di rumah bisa menerapkan ilmunya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye! Bye!